Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Arba'in, An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridai keduanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubati, apa pendapatmu apabila aku salat dengan salat-salat yang telah diwajibkan, wa sumtu Ramadhan, dan aku berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku halalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku haramkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambahkan atas yang demikian itu sesuatu yang lain.
A'adkhulul jannah? Apakah aku akan masuk ke dalam surga? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Dalam kesempatan ini kita memasuki hadis yang baru, yaitu hadis Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir dan bapaknya Abdullah, keduanya adalah sahabi, sehingga disebutkan di sini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Bapaknya Abdullah bin Haram meninggal dalam perang Uhud, dan dia yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang jenazahnya dimandikan oleh al-malaikah. Bapaknya meninggal, yaitu Abdullah, dengan meninggalkan anak-anak wanita, saudari-saudari Jabir. Setelah kematian bapaknya, yang mengurusi mereka adalah Jabir, sehingga Jabir pada waktu itu memilih untuk menikah dengan seorang janda dengan niat bahwa janda ini bisa mengurusi adik-adiknya. Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang banyak hadisnya. Di antara yang diriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang kita baca ini. Qala anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan siapa orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini diistilahkan dalam ilmu hadis sebagai seorang yang mubham. Seorang yang mubham. Seorang yang tidak dikenal siapa dia di dalam periwayatan hadis. Namun seorang yang mubham, kalau didapatkan di dalam matan hadis, di dalam isi hadis, ini tidak membahayakan kepada periwayatan hadis.
Apalagi kalau di sini disebutkan bahwasanya orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa memastikan bahwasanya orang ini adalah sahabi. Karena yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi sampai bertanya mengenai perkara-perkara yang mulia di dalam Islam, ya pastilah dia seorang sahabi. Kalau dia seorang sahabi, walaupun kita tidak tahu siapa dia, kita tidak meragukan bahwa setiap sahabat itu adalah orang yang terpercaya. Dan ini mazhab ahli sunnah. As-sahabatu udud. Bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang terpercaya. Maka kemubahaman orang ini di dalam hadis yang telah kita baca tidaklah membahayakan periwayatan hadis. Tetapi kalau kemubahaman tersebut didapatkan pada sanad hadis selain dari sahabi, misalnya seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya dan yang berikutnya, kalau dia tidak diketahui siapa dia, ini sangat berpengaruh kepada periwayatan hadis. Maka hadis itu akan dilemahkan apabila didapatkan orang ini tidak diketahui siapa dia. Karena selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diketahui. Walaupun dia seorang tabi'in, karena tidak ada jaminan bagi selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama hadis apabila mendapatkan seorang yang tidak diketahui siapa dia di dalam sanad hadis selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu dilemahkan, diistilahkan dengan wa'id. Nah, namun datang dalam sebahagian riwayat disebutkan bahwa orang yang bertanya ini namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. An-Nu'man adalah seorang sahabat Badar yang beliau juga meninggal pada peristiwa perang Uhud. Nah, dia yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, Ara'aita idza qallaita as-salawati ara'aita idza qallaitu as-salawati al-maktubati, apa pendapatmu apabila aku salat dengan salat-salat yang telah diwajibkan, wa sumtu ramadhana, dan aku puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku halalkan yang halal, wa haramtul harama, dan aku haramkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'a,
Dan aku tidak menambahkan atas yang demikian itu sesuatu yang lain. A'adkhulul jannah? Apakah aku masuk ke dalam surga? Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Apa yang dinyatakan oleh orang ini merupakan perkara-perkara yang pokok di dalam Islam. Seorang yang menunaikannya, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Melaksanakan salat yang wajib, puasa yang wajib, serta menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka ini adalah standar seorang bisa masuk ke dalam surga. Walaupun tingkatan ini bukan tingkatan yang paling terbaik dari para penduduk surga. Karena tingkatan yang paling terbaik tentunya seseorang perlu menambah amalan-amalan yang mustahabbat, meninggalkan perkara-perkara yang makruhat, bahkan sebagian dari perkara mubah apabila yang demikian itu membawa kepada yang haram atau makruh. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kemudian pernyataannya di sini, idza qallaitu shalawatil maktubat, apabila aku salat dengan salat-salat yang diwajibkan. Salat-salat yang diwajibkan kepada kaum muslimin ada 5. Wa hadza ma'ruf. Salatul zuhur, salatul 'asr, salatul maghrib, salatul isya, wa salatul fajr. Salat yang 5 waktu ini adalah salat yang diwajibkan bagi kaum muslimin, yang merupakan tiang agama Islam. Seorang diketahui baik dan buruknya keislamannya adalah dengan as-salat. Bahkan seorang diketahui muslim atau kafir dengan menegakkan as-salat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan agama ini adalah Islam, yakni tauhid. Wa 'amuduhu as-salah, sedangkan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya Islam adalah al-jihad. Nah, seorang diketahui dia punya keislaman atau tidak dengan melaksanakan as-salat. Kalau dia menegakkan as-salat, maka dia muslim. Jelas, tidak ada keraguan. Kalau dia tidak pernah salat, maka dia kafir. Menurut pendapat yang paling kuat. Dan ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri tarkus salat. Perjanjian yang memisahkan kita
dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya seorang yang meninggalkan sholat adalah kafir, keluar dari Islam. Nah, bahkan sebelumnya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Apabila mereka bertaubat, kemudian mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Artinya, orang yang tidak menegakkan salat bukan saudara kalian seagama. Orang yang tidak menunaikan zakat bukan saudara kalian seagama. Ya. Tetapi dalam masalah zakat, waris hadis yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah pelaku kabiratun minal kabair. Pelakunya adalah pelaku yang melaksanakan salah satu dosa daripada dosa-dosa besar. Maka untuk masalah zakat, pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwa orang yang meninggalkannya dia murtakibun kabiratan minal kabair, pelaku salah satu dosa besar dan tidak kafir. Namun pembahasan kita sekarang masalah as-shalah. Kalau Allah menyatakan apabila mereka bertaubat kemudian menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Artinya apa? Bagi orang yang tidak menegakkan salat bukan saudara kalian seagama. Kalau bukan saudara kita seagama, maka dia kafir. Saudara kita yang seagama itu adalah muslim. Yang bukan saudara kita seagama adalah kafir, keluar dari Islam. Jadi melaksanakan salat-salat yang wajib ini benar-benar tiang agama. Yang melaksanakannya adalah muslim, yang meninggalkannya adalah kafir. Menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama, dan dengan dalil yang telah kita sebutkan tadi, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kalau dinyatakan kafir orang yang meninggalkan salat, ya berlaku kepadanya hukum bagi orang-orang kafir. Kalau dia menyembelih tidak halal sembelihannya, kafir murtad, tidak halal sembelihannya. Kalau dia meninggal tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kalau dia meninggal tidak boleh hartanya diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Dan sebaliknya, kalau ada ahli warisnya yang muslim meninggal, dia tidak boleh mewarisinya. Karena sabda Rasulullah SAW, la yarithul muslimul kafir. Seorang muslim tidak mewarisi seorang yang kafir. Nah, demikian pula kalau dia punya istri yang menegakkan salat, seorang wanita yang muslimah, maka karena dia murtad dengan meninggalkan salat dan tidak pernah menegakkannya, istrinya secara otomatis terpisah daripadanya. Karena seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan seorang lelaki kafir. Wah, hadza muhim. Semua hukum-hukum yang berlaku bagi orang kafir berlaku bagi dirinya. Karena dia kafir murtad. Di antaranya kalau dia bertemu dengan seorang muslim, tidak boleh seorang muslim
mengucapkan salam kepadanya karena dia kafir. Ya. Wahada. Jadi menegakkan as-salat merupakan tiang agama. Yang melaksanakannya adalah muslim, yang meninggalkannya adalah kafir. Salat ini adalah barometer untuk kita tahu kebaikan dan keburukan salat. Kalau orang menjaga salatnya dari berbagai sisi, kita hampir bisa memastikan bahwa orang ini orang yang saleh. Menjaga waktunya, menjaga jamaahnya di masjid, kemudian menjaga tata caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada perkara-perkara lain yang memalingkan dari kondisi ini, kita hampir bisa mengatakan bahwa orang ini adalah seorang yang saleh dan ahlus sunnah. Walaupun kita tidak tahu keadaannya yang lain. Hanya dengan sholatnya. Karena sholat ini pertanda kuat orang ini baik atau tidak. Sunni atau bid'ah. Dengan melihat bagaimana sholatnya. Kecuali kalau ada tanda-tanda dan perihal-perihal lain yang memalingkan bahwa dia bukan seorang yang baik atau bukan seorang yang ahlus sunnah. Bahkan di kalangan ahlus sunnah sendiri pun, kalau ada di antara mereka yang kita lihat mulai mengabaikan sholatnya pada waktunya, atau mengabaikan jamaahnya di masjid, ini menunjukkan bahwa pada dirinya telah terjadi kemerosotan iman. Seorang yang mengaku sunni, misalnya, jalan jamaah ke masjid. Ini menunjukkan bahwa dia mengalami kemerosotan iman. Tapi apabila kita melihat dari saudara-saudara kita ahlus sunnah, semangat dalam menjaga sholatnya, waktunya, jamaahnya di masjid. Bahkan dia berlomba dengan bersegera datang ke masjid untuk mendapatkan shaf yang pertama. Maka kita tahu bahwa dia seorang yang baik di dalam beragama. Dan semangat di dalam mengamalkan Islam. Ini as-salat yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tiang daripada agama ini. Demikian pula para ulama kita yang terdahulu, mereka apabila menilai seseorang ahlus sunnah atau bukan, baik atau tidak, dengan melihat salatnya. Bagaimana salatnya? Sesuai atau tidak dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena seorang yang sunni, seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mencocokkan salatnya dengan sunnah. Sebab salat ini amalan yang sangat fundamental di dalam Islam. Pasti dia akan cocokkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula dengan seorang yang bid'ah. Mesti kita akan mendapatkan di dalam salatnya perkara-perkara yang keluar dan mengada-ada di dalam melakukan salatnya. Nah, oleh karena itu, apabila seorang kita lihat mengamalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, maka dia orang yang baik dan insya Allah dia seorang ahlus sunnah. Kecuali kalau ada perkara lain yang memalingkannya daripada hal ini. Jika tidak, maka tidak. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran telah memerintahkan kepada kita, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
jagalah oleh kalian salat-salat yang telah diwajibkan dan salat yang pertengahan. Menurut pendapat yang paling kuat, salat yang pertengahan adalah salatul asr. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, kalau dia sudah mulai tidak menjaga salat, lihat saja bahwa orang ini mesti sedang mengalami kemerosotan iman. Dan sebaliknya, orang yang kuat di dalam menjaga salatnya, dia mesti adalah seorang yang sedang menanjak keimanannya, seorang yang baik dan seorang yang saleh. Idza shallaitu shalawatil maktubat, apabila aku salat dengan salat-salat yang telah diwajibkan. Salat secara bahasa maknanya yaitu ad-du'a. Ya. Maknanya adalah ad-du'a. Jadi seorang yang berdoa, meminta, secara bahasa bisa disebut sebagai seorang yang salat. Karena makna salat di dalam bahasa yaitu ad-du'a. Bukan ingat. Sehingga kalau sudah ingat, sudah iling berarti sudah salat. La, keliru. Ya. Makna salat secara bahasa adalah ad-du'a. Bukan az-zikr. Baik. Adapun secara istilah yang syar'i, makna as-shalah yaitu ibaratun 'anil aqwal wal af'al al-muftatihati bit takbir wal mukhtatimati bit taslim taqarruban ila Allah taala. Secara istilah yang syar'i, makna as-shalah yaitu ibaratun, ungkapan mengenai al-aqwal wal af'al, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan al-muftatihati bit takbir, yang dimulai dengan takbir, wal mukhtatimah bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah ucapan salam. Artinya, seorang yang masuk ke dalam salat, dia diharamkan dari semua ucapan dan perbuatan di luar salat ketika dia mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian kata beliau, wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah salam. Maksudnya, dengan dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka berarti dia dihalalkan untuk berbicara atau berbuat sesuatu yang di luar salat. Nah, makanya salat ini ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian ditambahkan di akhir taqarruban ila Allah taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah taala. Sebab orang yang berbuat dengan amalan salat, kalau tidak ada niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bukan salat secara syar'i. Taubahnya hanya merupakan gerakan-gerakan biasa saja. Tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, maka harus disertai dengan niat taqarruban ila Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat itu sendiri
yang pengertiannya dalam bahasa adalah doa, di dalam istilah yang syar'i pun seorang yang mengamalkan salatnya itu mengandung doa. Baik doaul ibadah ataupun doaul masalah. Doaul ibadah yaitu doa yang berupa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mengandung permohonan dan permintaan. Apa saja bentuknya. Berdiri, ruku', sujud, i'tidal, ya, tasyahud dengan mengisyaratkan jari. Ini semua gerakan-gerakan yang termasuk doaul ibadah. Ibadah yang dianggap doa. Kenapa dianggap doa? Walaupun ibadah-ibadah ini tidak mengandung permintaan kepada Allah, tapi orang yang berdiri, orang yang ruku', orang yang sujud, orang yang berisyarat dengan tangannya ketika tasyahud, mereka tidaklah melakukan ini kecuali dengan mengharap pahala dari Allah dan menghindar daripada murka Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan ini sama artinya dia berdoa kepada Allah. Ketika dia berdiri, dia berharap berdirinya diberi pahala oleh Allah. Ini berarti sama artinya dia berdoa. Makanya disebut dengan doa al-ibadah. Demikian pula ketika ruku', ketika sujud dan yang lain. Nah, dan juga mengandung doa ul-masalah, yaitu doa yang mengandung permintaan dan permohonan. Seperti ketika ruku' dan sujud, seorang mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdikallahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu maka ampunilah aku. Pernyataannya ampunilah aku, ini permohonan, permintaan kepada Allah. Maka disebut dengan doa al-mas'alah. Nah, makanya salat disebut dengan salat di dalam Islam karena salat itu mengandung doa. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaihi. Baik. Idza shallaitu shalawatil maktubat, apabila aku salat dengan salat-salat yang diwajibkan. Salat-salat yang diwajibkan ini yaitu yang 5 waktu harus ditunaikan di waktunya. Tidak sah apabila seorang menunaikannya di luar waktu. Misalnya seorang salat zuhur di waktu asar, maka salatnya la sahih, tidak sah. Atau salatul asar di waktu zuhur, ini juga tidak sah, dan selanjutnya. Maka harus pada waktu. Kemudian bagi kaum lelaki punya hukum yang khusus, yaitu dia harus melaksanakan sholat yang 5 waktu ini di masjid secara berjamaah. Karena kalau dia tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu ini di masjid secara berjamaah, dia berdosa besar. Ini pendapat yang paling kuat, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara hadis yang menunjukkan wajibnya sholatul jamaah di dalam masjid bersama kaum muslimin, yaitu hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat atas kaum munafikin adalah salat isya dan salat fajar. Kenapa 2 salat ini adalah waktu salat yang paling berat? Karena memang pada 2 salat ini adalah waktu istirahat, di mana manusia tidak lagi melakukan kegiatan dan kerja sebagaimana di siang hari. Isya dan fajar. Kaum munafikin yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Ya cukup sulit. Ya, mau salat Isya dan salat Fajar. Salat Isya dan salat Fajar. Nah, inna afdalas salati 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul Fajr. Seberat-berat salat atas kaum munafiqin adalah salatul Isya dan salatul Fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la aqawhuma walau abwan. Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada pada keduanya, pasti mereka akan mendatangi keduanya walaupun mereka merangkak. Bukan berjalan, merangkak. Kalau mereka tahu apa keutamaan yang ada pada keduanya, salatul Isya dan salat Fajr. Nah, kemudian kata beliau, wa qad hamantu an amura bis salati fatuqam. Aku benar-benar sangat ingin untuk memerintahkan agar salat ditegakkan. Tsumma amuru rajulan fa yusalli bin nas. Lalu aku perintahkan seseorang agar salat mengimami manusia. Thumma intalaqa ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatab. Kemudian hendaknya beberapa orang berangkat bersamaku. Mereka membawa ikatan-ikatan kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna as-salata. Kepada suatu kaum yang mereka tidak mengikuti salat. Salat yang mana? Salat jamaah yang tadi ditegakkan. Fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin-nar. Maka aku akan membakar atas mereka rumah-rumah mereka dengan api. Kalau seandainya amalan salatul jamaah itu bukanlah perkara yang wajib, mana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai punya tekad seperti ini, mau membakar rumah mereka dengan api. Nah, dan di dalam kaidah usuliyah, alham ataupun keinginan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dianggap sebagai daripada ajarannya. Walaupun belum terjadi. Nah, di sini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai membakar rumah-rumah mereka? Diterangkan oleh sebagian ulama karena mengingat bahwa di rumah-rumah itu ada kaum wanita yang mereka tidak wajib untuk berjamaah, juga ada anak-anak kecil. Maka dalam rangka rahmatan bihim, sebagai kasih sayang terhadap mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi membakar rumah. Tapi cukuplah tekad beliau ini menunjukkan bahwa salatul jamaah adalah wajib. Kalau seandainya di rumah-rumah itu tidak ada wanita dan anak-anak kecil, pasti dibakar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salatul jamaah bagi kaum lelaki tidak cukup hanya di rumah. Sampai dahulu di masa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana warid dalam Sahih Muslim, mereka itu curiga kalau ada seseorang yang tidak datang salatul jamaah. Mereka menyangka jangan-jangan orang ini dari kalangan munafiqin. Orang yang tidak salatul jamaah mereka curigai dari kalangan munafiqin. Nah, ini bisa kita ukur bagaimana kondisi kita wahai kaum muslimin. Semestinya masjid-masjid kita ini dipenuhi oleh jamaah-jamaah kaum muslimin yang melaksanakan salat yang 5 waktu. Apalagi negeri kita ini adalah negeri kaum muslimin. Mayoritas kita adalah orang-orang Islam. Tetapi
Kenyataan yang pahit ketika kita melihat masjid-masjid kita kosong. Kecuali hanya pada sebagian sholat saja dan di sebagian masjid saja. Paling kalau rame ya maghrib. Itu paling pol. Masjidnya gede. Ramenya cuma maghrib. Itu pun nggak penuh satu shaf. Dan itu pun yang datang orang-orang tua yang besok mau mati. Atau berikutnya. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Istilahnya orang kita sudah bau tanah. Mana kaum muslimin yang mereka masih muda, yang mereka masih punya kekuatan untuk datang ke masjid-masjid. Nah, subhanallah. Dan yang paling kosong masjid itu adalah di waktu subuh. Yang ada, ya muazzinnya itu, imamnya itu, ya makmumnya itu satu orang. Subhanallah. Allahul musta'an. Padahal salatul jamaah sebagaimana yang telah kita dengarkan dari hadis ini ya, sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau ingin membakar rumah-rumah orang yang meninggalkannya. Nah, tapi apakah orang yang meninggalkan salatul jamaah bahwa salatnya tidak sah? Menurut sebagian ulama, ya, salatnya tidak sah. Itu mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri. Walaupun yang kuat insyaallah bahwa salatnya sah dan itu mazhab al-jumhur. Mazhab mayoritas para ulama. Nah, salatnya sah ya, kalau dia salat di rumahnya tetapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena meninggalkan al-jamaah. Kecuali kalau dia punya uzur. Uzur yang syar'i, sakit ya, yang tidak mungkin untuk ke masjid atau ketiduran ya. Atau yang semacamnya dari uzur-uzur yang syar'i. Kalau tidak maka dia harus datang ke masjid. Sampai pada suatu ketika ya sebahagian sahabat yang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku adalah seorang yang buta dan tidak ada yang menuntunku. Sementara aku dihalangi oleh berbagai rintangan apabila datang ke masjid. Nah, maka berikanlah aku keringanan untuk tidak ikut salat bersamamu. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Ketika orang ini berpaling, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atasma'un nida? Apakah engkau masih mendengar seruan azan? Dia menjawab, "Na'am." Iya. Kata beliau, "Fa'ajibku." Kalau begitu harus engkau datang. Artinya harus datang ke masjid. Ini orang buta yang butuh penuntun untuk datang ke masjid. Bagaimana dengan seorang yang masih muda belia, ya, segar, matanya mendelik. Nah, ya, bagaimana dia kemudian meninggalkan sholatul jamaah yang demikian ditekankan dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wala kulli hal, salat ini memang memiliki makna yang demikian fundamental di dalam Islam. Allah a'lam bishawab. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini